apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Oh, bersedia. Siapakah nama lengkap Ibu? Tuti Alawiyah. Daerah manakah Ibu berasal? Dari Pabuaran. Berapakah umur Ibu sekarang? 38 tahun. Apa hobi Ibu dalam sehari-hari? Kalau hobi sih sebetulnya sebagian besar menyanyi ya, karena yang ditanyakan hobi menyanyi. Sejak kapan Ibu mengalami profesi sebagai guru? Masuk ke sekolah ini kurang lebih sekitar tahun 2005-2006 lah masuk ke sekolah ini ya. Apa alasan yang mendasari Ibu hingga saat ini menjadi guru? Alasan yang mendasarinya satu, lillahi ta'ala saja, karena memang cita-cita dari dulu sebetulnya ingin menjadi guru ya. Kemudian memang ibu terlahir dari keluarga besar yang notabene hampir 80% orang tua yang menjadi guru juga gitu, meneruskan perjuangan. Apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani profesi selain guru? Belum pernah menjalani profesi apapun, langsung terjun dan alhamdulillah menjadi guru langsung. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Antara senang dan deg-degan juga, karena yang dihadapi pada waktu itu ketika langsung menjadi guru kan masih tahap perkenalan. Jadi senang, deg-degan juga, tapi sangat luar biasa karena bisa masuk ke kalangan dunia nyata dalam mengajar gitu. Ternyata tidak hanya materi yang diterima di perkuliahan itu sekarang itu dibuktikan gitu. Langsung ya banyaklah beraneka ragam perasaan pada waktu itu. Oke, Cukup yang ya, selanjutnya dalam proses mengajar mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Ibu kepada murid-murid didik? Nah, karena ibu kan mengajarnya mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Nah, yang diajarkan mungkin sebetulnya tugas guru itu kan ada 3 ya, melatih, membimbing, dan mengajar. Tapi ya tentunya karena pelajarannya pendidikan agama Islam ya pasti segala aspek yang ada di pelajaran pendidikan agama Islam yang disampaikan itu ya, tentang ya bagaimana cara supaya anak itu menjadi anak yang mempunyai akhlak yang baiklah, itulah seperti itu salah satunya gitu. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh oleh Ibu dalam proses mengajar? Jika ada, upaya apa saja yang harus dilakukan? Upaya dalam proses mengajar ya. Ya salah satunya ketika akan mengajar berarti mempersiapkan, kalau zaman dulu kan ada satpel ya, satuan pelajaran yang harus dibawa oleh guru dan harus direncanakan sebelumnya ketika mau masuk ke dalam kelas atau dalam melakukan proses belajar mengajar. Kalau zaman sekarang namanya RPP. Nah, itu salah satunya. Kemudian ya untuk selanjutnya mengenai pengelolaan kelas, bagaimana ketika kita mengajar itu supaya kita bisa maksimal mentransferkan ilmu kepada anak-anak didik kita gitu. Oke, lanjut ya Bu. Ya, oke. Bagaimana kemampuan rata-rata murid-murid Ibu? Kalau kemampuan rata-rata sebetulnya tidak ada manusia bodoh ya. Tidak ada, justru karakteristik mereka itu sangat menyenangkan kalau menurut Ibu. Kemudian ketika masuk ke dunia mereka, kita seolah-olah ya harus, kita itu tidak memposisikan bahwa kita seorang guru juga, tapi kita harus bisa memposisikan sebagai teman, supaya tidak student center kesannya berpusat kepada tidak teacher center ya, tidak berpusat kepada guru tapi student center, supaya bagaimana anak supaya aktif juga, tidak hanya menunggu guru menerangkan saja seperti itu. Apakah ada kesulitan yang dialami Ibu dalam proses mengajar? Kalau kesulitan ya pasti ditemui ya. Misalkan ketika anak jarang masuk sekolah, kemudian anak nakal di dalam kelas. Sebetulnya kesulitan-kesulitan itu ya harus dipecahkan. Bagaimana caranya dengan anak-anak yang jarang masuk ke kelas, kemudian anak-anak yang nakal yang ketika guru memperhatikan mereka hanya ngobrol-ngobrol saja. Sering sih terjadi kesulitan, tapi kesulitan itu harus menjadi menjadi mereka itu lebih semangat ketika kita bagaimana caranya kita supaya anak-anak yang tadi tidak menerima keberadaan kita itu bukan tidak dijadikan kesulitan, tapi dijadikan sebagai lebih semangat lagi ketika bagaimana caranya mereka bisa menerima keberadaan kita dalam kelas. Jadi tidak ada kesulitan lah, pokoknya sama-sama belajar
anak belajar, kita pun terus belajar gitu. Lanjut. Saya lihat. Bagaimana cara ibu mengatasi kesulitan tersebut? Cara mengatasi kesulitannya berarti ibu mempelajari karakteristik setiap anak. Kan ya, anak itu masing-masing berbeda karakteristiknya. Si ini pendiam, si A pendiam, si ini mau lebih agresif, si C lebih mencengkelkan, si D mereka dawang pakai bahasa Sunda, nggak boleh ya, bahasa Indonesia, kayak di itunya. Lucu jadi. Nah, bagaimana keras kepala. Nah, bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Salah satunya adalah berarti guru ibu terutama berarti melihat karakteristik siswa-siswa yang kita hadapi gitu, dengan tidak memaksakan harus bisa, pokoknya kamu harus bisa, nggak usah juga, kita mengalir saja seperti air, transferkan ilmu saja, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan mereka pun bisa mengikuti gitu, sedikit demi sedikit, karena setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda juga itu, terutama dalam hal tingkah lakunya, perangainya, dan kapasitas otak yang dimiliki gitu kan. Walaupun pada kenyataannya tidak ada manusia bodoh kan, ya sebenarnya Allah karuniakan otak yang sama, tapi mungkin isinya yang berbeda, usaha mereka yang berbeda gitu. Ibu pikir seperti itu. Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap murid-murid didik selama ibu mengajar di sekolah? Nah, insya Allah mudah-mudahan ada perubahan. Ya, yang ini kan yang diharapkan oleh seorang guru itu kan ada perubahan tingkah laku, terutama dalam mata pelajaran PAI ya. Berarti ibu selalu menjelaskan bahwa tingkah lakumu nilai PAI-mu. Makanya yang diharapkan ada perubahan tingkah laku ketika ibu mentransfer ilmu, apa yang disampaikan oleh ibu bisa diserap oleh murid-murid semuanya. Salah satu perubahannya mungkin dalam satu tindakan bisa melaksanakan apa yang bisa mencontohkan. Berarti tandanya ketika anak sudah bisa mencontohkan, berarti anak paham apa yang disampaikan oleh kita. Seperti tidak boleh buang sampah sembarangan atau tentang toharo. Itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya mudah-mudahan ya seperti itu mungkin kurang lebih. Gitu ya. Ada lagi nggak? Menurut ibu bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Bagaimana cara? Ya dengan cara memanage waktu, tidak berada overlap dalam artian pada intinya kan semuanya ingin dilaksanakan dalam waktu bersamaan, tapi kan karena ingin memaksimalkan supaya semuanya berjalan dengan baik, ya kita harus bisa memanage waktu, membagi-bagi waktunya, tidak boleh dilaksanakan dalam satu waktu, berarti itu tidak mungkin sih. Jadi tidak overlap intinya, tidak intinya harus bisa memanage waktu saja, mengatur waktu. Oke Bu, terima kasih karena sudah bersedia diwawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata. Ya sama-sama ibu juga ya, itu apa yang dijawab oleh ibu mudah-mudahan ya bisa diserap oleh kalian sehingga bisa menjadikan minimal ya contoh teladan yang baik. Ketika ada kata-kata ibu yang bagus ya diambil, yang jeleknya jangan diambil gitu, dibuang saja. Itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Oke, sip.